Halo, perkenalkan nama saya Jo Endo Francisco Siombing dengan NIM 2023-1073 akan membahas 12 prinsip-prinsip animasi. 1. Solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peran yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Prinsip solid drawing adalah kemampuan menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter terlihat bervolume dan konsisten setiap frame animasi. Berikut ini adalah scan penggunaan prinsip solid drawing. Kau beruntung dapat di tempat lain. Ayo teman-teman. Aku cuma punya segini. Hah? 10 fab, oh? Sisanya boleh bayar pakai Jessica nggak? 2. Timing and spacing. Grim Netwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Berikut adalah penggunaan scan dari prinsip timing and spacing. 3. Squeeze and stretch. Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur. Penerapan squeeze and stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, creatures, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squeeze and stretch akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti hidup. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip squeeze and stretch. Empat. Anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau juga ancang-ancang. Contohnya, seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dulu, dan sejenisnya. Berikut adalah scan contoh penggunaan dari prinsip anticipation. 5. Slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi, slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan yang memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip slow in dan slow out. Diam dan makan ini! Perasaan apa yang ada di perasaan? Tigo! Awas! 6. Arcs. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka yang mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerakan semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Berikut
contoh scan penggunaan prinsip ARCS. 7. Secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimasukkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga menggaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi untuk memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip secondary action. 50 fables? Itu 5 kali lipat dari harga aslinya. Kan lebih enak 5 kali lipat. 8. Follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Berikut adalah contoh scan dari prinsip follow through and overlapping action. Pupus. This is your goal. Otino, kamu mau jual semua itu? Ya. 9. Straight ahead action and pose to pose. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar, atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip straight ahead action and pose to pose. Staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip staging. 11. Appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi atau beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Anda juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini dikarenakan memiliki appeal atau gaya tertentu. Berikut contoh scan penggunaan dari prinsip appeal. Ya, dia emang raja sepak bola. 12. Exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Berikut contoh scan dari prinsip exaggeration. Ngomong sama ini. Santai, Polly. Lepasin, Kiko. Itu cuma bercanda.
Iya kan? Main bola tuh pakai kaki, bukan pakai mulut. Takut. Sekian penjelasan dari saya mengenai 12 prinsip-prinsip animasi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.